Meneruskan tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Menko, memang sekarang kami mengamati beberapa provinsi, kabupaten, kota yang mengalami sedikit peningkatan. Jadi walaupun sedikit itu menjadi indikasi awal untuk kita berhati-hati. Jadi memang tadi ada beberapa kabupaten kota di Jawa dan Bali, dan juga ada yang di luar Jawa dan Bali, totalnya sekitar 155 yang sudah ada gejala kenaikan, walaupun masih sedikit dan masih terkontrol. Kami atas arahan Bapak Presiden diminta agar segera memperhatikan kabupaten kota, terutama di 5 provinsi, dari Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, itu diminta oleh Bapak Presiden diperhatikan, dan kalau ada kenaikan yang lebih cepat, itu harus segera ditangani. Kami juga melaporkan bahwa persiapan untuk event-event internasional, terutama berkaitan dengan G20 di Bali juga sudah dipersiapkan. Juga kami mempersiapkan juga pendidikan tatap muka untuk memastikan bahwa jalannya kedua acara besar ini tidak mengganggu atau menimbulkan risiko untuk terjadinya peningkatan kasus. Dan arahan Bapak Presiden, sekali lagi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko, harus hati-hati, harus terus waspada. Terutama beliau baru kembali dari Eropa melihat bahwa kenaikan di Eropa itu tinggi. Beberapa negara Eropa tinggi. Pak Menko tadi sudah sampaikan di Malaysia juga sudah sampai itu. Varian baru yang menyebabkan kenaikan di Eropa atau khususnya di Inggris. Ya varian Delta AY.4.2. Sehingga arahan Bapak Presiden khususnya kota-kota yang akan menjadi hostnya G20 itu harus dijaga dengan benar-benar, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati. Kemudian kami juga update sedikit mengenai vaksinasi. Per kemarin sudah ada 205 juta yang divaksinasi, kita menembus 200 juta itu di minggu lalu. Ya sudah 125 juta orang mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau 60% dari target. Dan 80 juta mendapatkan lengkap dosis kedua atau 38% dari target. Dengan laju seperti ini, kita estimasi di akhir tahun akan bisa kita berikan 290 sampai 300 juta dosis. Dan untuk orangnya dosis pertama bisa 168 juta, perkiraan kami 80% dari target. Dan untuk lengkap 2 dosis 124 juta orang atau 60% dari target populasinya kami. Kemudian yang terakhir kami juga melaporkan mengenai progres deteksi disampaikan oleh Pak Menko tadi, AY.4.2 sudah sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1.500 sampai 1.800 tes per bulan. Dan sampai sekarang kita belum lihat, kita tetap jaga perbatasan-perbatasan kita dijaga, apalagi ini udah Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia. Prinsipnya Bapak Ibu, kita terus menurun, kita bersyukur, Alhamdulillah, tapi waspada dan hati-hati terutama dalam menghadapi Nataru. Terima kasih Pak Bapak, Ibu media, Pak Menko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengadaan molnupiravir dari Merck maupun obat dari Pfizer, atas arahan Pak Menko kita lakukan 2 strategi. Strategi pertama jangka pendek, kita ingin datangkan cepat. Ini import dulu, agar sebelum Nataru sudah ada stoknya. Sehingga kalau terjadi, mudah-mudahan tidak ya, terjadi apa-apa di Nataru, kita sudah siap obatnya. Tetapi siapa yang akan kita pilih nantinya adalah yang seperti tadi Pak Menko sampaikan. Dia harus memberikan komitmen agar dia bangun pabriknya di Indonesia. Jadi jangka menengahnya kita akan memilih nanti perusahaan-perusahaan yang kita import obat jadinya, tapi mereka berkomitmen untuk membangun pabrik di Indonesia. Bisa dia invest langsung, bisa dia kerjasama dengan perusahaan BUMN atau swasta, yang penting dia bangun pabriknya di Indonesia. Dengan demikian, ketahanan dari obat-obatan ini bisa terjadi. Dan dua-duanya terus kita lakukan diskusinya. Minggu ini Pak Menko sendiri akan memimpin diskusinya dengan 2 perusahaan tersebut yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih Pak.